Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita mulai perkuliahan malam ini, yaitu perkuliahan metode numerik. Malam ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, angka bina, galat total, dan kalau misalnya ada waktu kita membahas orde hampiran. Seperti itu. Sebentar, saya nyari ini. Oke. Kita ambil, saya buka bukunya dulu. Saya lupa belum dibuka. Oke. Kita, oh iya, saya lupa belum di ini ya. Oke, kita share screen. Nah, sudah terlihat di monitor ada beberapa materi. Kita masuk ke galat total. Mana? Oh, angka bina maksudnya. Oke. Minggu lalu sudah membahas galat, ada galat pembulatan, ada galat total secara singkat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang angka bina, melanjutkan. Sedikit kita singgung angka bina, kita ulangi sedikit terkait angka bina. Konsep angka bina, signifikan figur, atau angka, sebentar saya ganti ini dulu. Oke. Angka bina atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bina adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, 43,123 memiliki 5 angka bina, yaitu 43123. 0,1764 memiliki 4 angka bina, 0,00000012, 12 maksudnya, memiliki 2 angka bina, yaitu 1 dan 2. 278,300 memiliki 6 angka bina, dan selanjutnya. Yang terakhir juga memiliki 4 angka bina. Perhatikan bahwa angka 0 bisa menjadi angka bina atau bukan. Oke, kita lihat di sini dulu ya, di buku. 0,001360, 3 buah angka 0 pertama tidak berarti, yang ini. Sedangkan 0 yang terakhir angka memiliki berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Sini berarti. Oke. Jumlah angka bina akan terlihat dengan pasti bila bilangan real itu ditulis dalam penulisan ilmiah atau scientific. Oke. Misalnya tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi, jumlah angka bina terletak pada jumlah digit mantisnya. Tentang mantis ini akan dibahas belakangan. Ya, nanti ada minggu, kalau nggak sempat malam ini, minggu depan. Oke, kita lanjut di sini. Ini cara penulisannya, contohnya. Kalau ditulis secara ilmiah itu angka koma gitu. Kalau di sini ya. Di sini contohnya 43,123 menjadi 4,3123 dikali 10 pangkat 1. Angka benanya tetap 5 ya, sama dengan ini. Angka bedanya tetap 5. Yang kedua 0,1764, angka benanya 4 dirubah menjadi 1,764 kali 10 pangkat min 1
Ya, geser. Oke, dan selanjutnya ini penulisan saja, sekian koma gitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bena komputer. Pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Jadi kayak gini. Jadi dari kalimat yang terakhir dulu yang ini. Komputer itu memiliki digit yang tertentu. Misalkan saya punya tabel seperti ini. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke. Contohnya kita punya komputer itu digitnya 8. Saya punya angka misalnya 0,000000321. Oke. Digitnya dilihat di sini. Di sini aslinya 0,000000, nolnya ada 6, 321 sehingga 6 tambah 321 9 tambah koma 10 tambah 0 11. Sedangkan kita punya si komputer itu ceritanya punya hanya 8 digit saja. Ini bisa ditulis dengan cara kalau misalnya menggunakan angka bengana 3,21, ya udah di sini. Misalnya biasanya sih penulisannya masing-masing komputer ada ya, ada plus, E, atau macam-macam. Saya langsung aja misalnya seperti penulisan yang seperti sini saja. Jadi dikali 10 pangkat, kayak kita geser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat min 7. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ternyata cukup untuk menuliskan ini menjadi 8 digit. Kayak seperti itu. Ini, Pak, koma apa negatifnya digit enggak? Ya misalnya kayak gini saja. Itu salah satu penggunaan angka bena di komputer seperti itu. Sebentar. Kita lanjut. Itu sekilas dari angka bena dan kembali lagi, angka bena itu sebenarnya apa? Angka bena adalah angka yang pentingnya. Contoh yang tadi, jika melihat yang sini, angka yang penting, maksudnya seperti ini. Kalau yang 321 ini sebenarnya angka pentingnya adalah yang 321 ini. Nolnya dirubah-rubah masih bisa dalam bentuk yang lain, maksudnya nanti dikali 10 pangkat sekian ya, seperti itu. Tetapi 321 angkanya tetap 321, nggak bisa dirubah dan nggak bisa bertambah, nggak jadi 322, nggak. Seperti itu penting di situ. Dan contoh lagi, ada misalnya 105. Pak, itu ada nolnya. Iya, nolnya nggak bisa dihilangin. Kalau dihilangin jadinya 15. Atau digeser jadi di belakang 150. Beda. Oke, sekarang kalau contohnya 150 seperti ini. Janganlah 170 misalnya. Kalau misalnya nolnya dihilangin artinya 17. Kalau ditambah jadinya 1.700, itu salah. Makanya tiga-tiganya ini adalah angka bena. Karena 170 itu terdiri dari 1, 7, dan 0.
yaitu terkait angka bena, yang selanjutnya adalah galat total. Masuk kepada materi galat total. Galat akhir atau galat total, minggu kemarin yang sudah kita bahas adalah galat galat pembulatan dan sekarang galat total. Galat pembulatan terjadi ketika bukan galat pembulatan. Kalau galat pembulatan yang sekarang. Sebentar, galat pemotongan. Kita misalnya mencari apa? Mencari deret Taylor dan sebagainya, itu ketika dipotong terjadilah galat, makanya galat pemotongan. Tetapi pada saat akhir perhitungan didapatkan penghampiran lagi, nah itu galat total. Jadi dengan pendekatan lagi. Kita lanjut. Galat akhir atau galat total pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya pada contoh 2.3 kita menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini dengan orde 4. Jadi cos 0,2 menjadi deret Maclaurinnya seperti ini. Orde 4. Oke. Ini kenapa di sini ada galat pemotongan? Di sini karena dia hanya sampai orde keempat. Sebenarnya deret Maclaurin itu tidak berhingga, jadi ada banyak tetapi dipotong di sini, itu menghasilkan galat. Selanjutnya galat ini kenapa ada? Hasil hitungan ini itu panjang, ada panjang dan dibulatkan. Nah, sehingga di sini juga terjadi galat pembulatan. Oke. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai usuk orde keempat. Sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke 7 digit bena saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang orde hampiran. Sebelumnya untuk angka bena dan galat total saya kira cukup jelas penyampaiannya. Apa yang dimaksud ini hanya teoritis, angka bena sama angka itu apa, galat total itu apa. Nanti selanjutnya ini ada orde penghampiran. Oke, saya jelaskan sebentar, setelah itu kita istirahat dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Orde penghampiran, kita bacakan terlebih dahulu. Di dalam metode numerik, fungsi fx sering diganti dengan fungsi hampiran yang lebih sederhana. Satu cara, contohnya hampiran sederhana itu seperti deret ini ya, Maclaurin gitu ya. Satu cara mengungkapkan tingkat ketelitian penghampiran itu adalah dengan menggunakan notasi O besar atau big O ya bahasa Inggrisnya. Misalkan FH dihampiri dengan fungsi pH. Jika FH dikurangi pH kurang dari sama dengan M mutlak H pangkat N, yang dalam hal ini M adalah konstanta real lebih besar dari 0, maka kita katakan bahwa pH menghampiri pH dengan orde penghampiran OH pangkat N. Oke, M. Dan kita tulis seperti ini. FH sama dengan pH ditambah OH. OH pangkat N. Oke, intinya ini pH itu solusi hampirannya. Fungsinya, fungsi penghampirannya. OH pangkat N itu O besarnya, itu sisanya sih sebenarnya ya. Galat gitu ya.
Nah, OH pangkat N juga diartikan sebagai orde galat dari penghampiran fungsi. Karena H umumnya cukup kecil, yaitu lebih kurang dari satu. Kurang dari satu. Maka semakin tinggi nilai N, semakin kecil galat. Yang berarti semakin teliti penghampiran fungsinya. Intinya semakin banyak orde, ya semakin teliti hasilnya. Metode dengan orde OH pangkat 2 misalnya lebih teliti hasilnya daripada orde OH. Juga pada metode yang berorde OH pangkat 2, jika ukuran H dijadikan setengah kali semula, maka galatnya menjadi seperempat kali semula. Jadi lebih kecil lagi. Misalnya di sini, kenapa jadi seperempat ya? Setengah pangkat 2 jadi seperempat gitu maksudnya. Umumnya, deret Taylor digunakan untuk penghampiran fungsi. Misalnya, X, I tambah 1 sama dengan XI ditambah H, I-nya 0, 1, 2, dan bilangan bulat selanjutnya adalah titik-titik selebar H, maka hampiran F, X, I ditambah 1 dengan deret Taylor di sekitar XI adalah sebagai berikut. Ini deret Taylor, yaitu F atau fungsi awal XI ditambah XI plus 1 dikurangi XI dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama dari F, XI, dan selanjutnya sama dengan, karena XI-nya maksudnya XI plus 1 dikurangi XI, nah ini, sama dengan H, ini tidak ditulis di sini, jadi H sama dengan XI plus 1 dikurangi XI. Ini diganti H, kalau yang deret Maclaurin itu C atau tulisan yang lain ya biasanya. Ini pakai H, belakangnya ini sisa. Yang dalam hal ini rumusnya Rn XI plus 1 HN plus 1 N plus 1 faktorial F turunan ditambah 1 di substitusi T O H N tambah 1 XI kurang dari T kurang dari XI ditambah 1. Jadi kita dapat menuliskannya seperti ini. Sigma 0 sampai N dan selanjutnya ya. Oke. Persamaan P216 menyatakan bahwa jika fungsi f(x) dihampiri dengan deret Taylor derajat M, maka suku sisanya cukup dinyatakan dengan lambda OH pangkat N tambah 1. Sebagai catatan, suku sisa yang digunakan di dalam notasi O besar adalah suku yang dimulai dengan perpangkatan H pangkat N tambah 1. Sebagai contoh, ini. Oke. Yang pertama, pangkat H, ini deret Taylor ya, deret Maclaurin ya. Deret Taylor apa Maclaurin? Oke. Oke. Ini deret Taylor derajat N, misalnya contohnya E pangkat H, dan belakangnya ditambah OH pangkat 5. Yang selanjutnya ln X tambah 1, ini deretnya, hampirannya, OH tambah 5. Kalau yang ini sin H, oke. Bukan OH pangkat 6 di sini, karena suku orde 6 sama dengan 0. Oke. Ini bukan OH 7, OH pangkat 7 karena suku orde 7 sama dengan 0. Oke. Ini materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan.
Oke. Ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ada, kalau begitu kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa dijelaskan via WhatsApp, jika tidak bisa dicukupkan. Untuk malam ini kita istirahat dulu. Jika ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan di WhatsApp grup. Zoom-nya kita sudahi terlebih dahulu dan kita sudahi dulu sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada. Waalaikumsalam. Pak. Oke, saya matikan ya.